lu temenan sama siapa aja deh. Lu akan dapat banyak insight. Oh, lu usaha ini, usaha itu. Karena gue anak basket, gue main sama Gofar anak pang. Itu kan juga udah nyebrang tuh. Iya. Jadi emang itu kalau bisa teman-teman ya jangan bermain dengan satu lingkup aja. Kita kasih solusi. Rico Lewis. Ini dia nih, akhirnya orang datang juga nih. Gua nggak tahu salah tebak apa enggak. Nih kita pasti sepakat teman-teman semua. Dan kalau lo pengen tahu belajar bisnis juga atau mungkin kreatif, kita bisa bareng-bareng contek ilmunya dia ya. Ini waktu yang tepat untuk lihat di sini ya teman-teman. Kayaknya street baller, pemain basket. Kayaknya yang dengan segala hormat ya, nggak maksud gimana-gimana gue ya, yang punya naluri sense untuk kreatif, lu doang ya kayaknya. Tanpa mengurangi hormat buat para pemain basket di luar sana ya. Maksudnya gue ngundang lu kan karena memang ini channelnya para pengusaha. Ini kita nonton semua para pengusaha nih, kita nih bareng-bareng nih. Buat gimana caranya mereka bisa keluar dari kemiskinannya mereka. Wih sedap. Bahasa gue tajam banget langsung ya. Sehingga mereka bisa mengubah hidupnya mereka jadi lebih baik lah dengan cuan dan lain sebagainya. Nah makanya gue ngundang lu di sini adalah spesifikasinya bukan di basketnya lebih dalam tanda kutip, tapi ternyata gue menarik bahwa baju yang lu pakai. Thank you ya udah support kaum muslimin kita, saudara-saudara kita di sana. Free Palestine, keren. Kemarin rame loh, yang tim medisnya dibantai lah. Gile, ternyata pembohongan publik dia klarifikasi begini, taunya macam-macam lah. Tapi bukan itu yang mau gue bahas, tapi monetisasi dari orang main basket, punya kreativitas, punya ilmu bisnis. Denny Sumargo pun juga dia praktisi aja ya sebenarnya. Bukan praktisi, pemain aja ya berarti ya? Dulunya pemain pro ya, Aspak Satria Muda. Tapi dia punya bisnis nggak? Sekarang jadi banyak lah mungkin. Oke. Jadi banyak. Jadi banyak ya? Iya. Cuma kreatif director siapa? Lu doang ya? Sepertinya iya yang di sepatu basket ya, iya. Kemarin ada diskusi itu sama teman-teman Kangki sama Dokter Tirta, gue juga nanya, kayaknya anak basket yang ada label kreatif director di sepatu basket ya. Cuma gue, sisanya itu ya BA. Brand ambassador. Iya. Karena mungkin gue punya track record di industri kreatif belasan tahun. Wah. Gue diriin Urban itu dari 2009. Urban versus Everybody. Jakarta versus Everybody. Viral itu. Iya. Lu masih di situ masih? Ya gue udah cabut. Kenapa kalau boleh tahu? Waduh. Kenapa? Kok bisa pecah kongsi gitu? Pasti dia kan support hidup lu banget kan? Nah, jadi gini. Tapi nanti ini lu ceritain. nanti lu ceritain Oke. Lu klarifikasi dong. Iya. Kan? Maksudnya kok bisa sih kan temenan tapi kok bubar gitu. Betul. Siapa yang nyakitin, siapa yang disakitin kan? Waduh. Kangki basketball. Ya. Ini dia nih. Ternyata bisa dipakai hari-hari. Gue suka sekali. Iya. Rico Lewis yang mendirect kreativitasnya. Pak Alfon Kangki percaya. Karena orang-orang terpilih yang bisa masuk. Gue pun juga. Tuh sampai di komen sama Thomas Teddy tuh, TK7 Live. Ini legend dulu yang dari Panasia Bandung. Zaman kita kecil nombok-nombok nih dia dari Bandung nih. Dulu kan ada zaman dulu tuh Pak Uban ya. Pak Uban. Lupa gue. Apa ada istilah-istilah dulu kan street baller atau apa kan ada nama-nama nickname-nya kan. Iya. Dia nickname-nya apa ya? Kalau dia pemain pro bukan street baller. Dia saingannya Ali Budimansyah dia. Ada Ali Budimansyah, ada Romi Chandra. Zamannya Aspak Texmaco sama Satria Muda lagi berjaya-jayanya dulu ya sebenarnya. Rusuh kan rame tuh, rivalitas gitu ya. Kobatama. Pada tahu nggak? Saya dulu gini-gini Abbas nih. Oke. Kok gue mau bahas detail nih mengenai sekarang pergerakan lu kan tajam sekali ya. Maksudnya lu praktisi juga dan bikin profesor dunia. Dia street baller dong pasti dong. Street baller dunia nomor satu menurut gue. Nomor satu loh. Udah seliuran di FVP kita tapi bisa lu tekuk gitu ya sampai akhirnya lu juga termonetisasi dengan bisnis. Yang mau gue tajemin sebenarnya banyak orang olahraga jadi atlet apa segala macamnya, tapi sampai akhir hayatnya kesian. Sebenarnya gue ke dalam sih, nantinya pembahasannya lebih tajam. Cuma yang teman-teman harus tahu di obrolan kita ini adalah gue mau gali orang main basket, orang jadi atlet, tapi ujung-ujungnya mereka punya masa umur kan. Betul. Ya, tapi begitu udah mereka sudah stop, mereka nggak punya pegangan. Makanya gue pengen lu kasih solusi ke teman-teman semua, terutama pemain basket apa segala macamnya. Lu juga harus pandai-pandai memonetisasi, lu punya skill kan. Jadi nggak melulu lu main basket mulu sampai tua, sampai lu punya anak cucu kan. Bisa jadi kan lu bisa berkreatif, bisa berbisnis. Iya. Tapi apakah harus
di dalam perbasketannya gitu loh. Mas gua kan bisa juga dengan hal-hal lainnya. Lu juga bikin baju juga ternyata bukan baju basket yang lu bikin kan. Simpelnya gitu. Betul. Reto, lu punya Reto ini adalah tentang ada message positivity yang bisa diambil untuk mendukung isu-isu dunia apa segala macam. Betul. Kita berangkat dari awal mulanya aja sih, Bro. Yang dari perbasketan sampai akhirnya lu bisa punya bisnis gitu. Gini. Gue itu anak broken home, Der. Anak broken home, gue tinggal sama nenek gue dan nyokap gue doang dari gue kecil. Gue tidak punya figur ayah atau cowok yang bisa gue idolakan. Saat itu gue SD SMP itu di perguruan Cikini, Menteng. Rumah gue Cempaka Putih saat itu. Ya gue nggak bilang gue orang nggak punya, orang cukup lah. Tapi untuk SD SMP gue di Percik yang notabene anak presiden sekolah di situ semua, gue seperti kelingking lah. Anak SMP udah nyetir Subaru. True story. Suaminya Dian Sastro, kakak kelas gue. Mas Indra Gunosutowo. Iya. Bos gue itu dulu. Oh iya, terus ya Percik tuh Mas Bim Bim Sleng. Oh iya. Mas Abiapto semua itu Percik lah. Oh gila. Bu Megawati juga di situ kalau tidak salah gitu. Udah lo pokoknya. Nah, alhamdulillahnya gue ngerasa Allah udah gue kasih sense survival mode. Anjrit bahasa gue. Jadi gini Der. Jadi gue SD kelas 4 gue ingat. Itu gue kayak gak munafik yang namanya masih ini ya. Gimana caranya gue bisa mingle di circle itu tapi gue diterima. Gue bukan anak orang kaya. Apa jurus gue ya? Gue pulang ke rumah nih Der. Terus? Gue ngeliat Michael Jordan. Oh kan gue gak punya figur ayah. Di RCTI itu. Oh basket jago begini ya. Gue ngulik basket. Gue cepet lah gue 3 bulan gue ikut ekskul. Kayaknya gue bisa gitu. Berhasil Der. Di angkatan gue basketnya paling jago. Menurut teman-teman. Dengan cara itu cewek-cewek mau ngobrol sama gue. Kakak kelas kayak kok sini kok nongkrong kok. Oh works. Jadi dibanding gue jadi anak yang minder. Dan gue sosokan bukan anak orang kaya kok gue. Lu cari cara dong. Nah gue dengan basket. Jadi basket jalan keluar gue. Supaya gue gak minderan. Supaya gue diterima. Cuma along the way ya gue jadi ngulik. Jadi olahraga. Jadi berteman. Jadi secara organik juga. Naturalnya juga bagus si basket ini. Bukan jadi sombong, enggak. Cuma dengan gue berpikir yang anak kelas 4 SD. Gimana caranya gue tetap pede bergaul di sekolah. Itu basket yang menyelamatkan gue. Basket. Dan lu gak ada keluarga dari atlet sama gitu sekali gak ada. Dari nol banget berarti belajar. Malah nyokap gue ikut paduan suara Pak Pranajaya dulu. Cuma gak ada. Cuma kalau olahraga gak ada. SD kelas 6 RCTI gue ngeliat berita Ali Budimansyah atlet termuda di timnas senior. SD kelas 6 Der. Gue colek nyokap gue. Bunda saya mau masuk SMA 3. Oh teladan. Biar kayak Ali Budimansyah. Jadi kalau dipikir-pikir SD aja gue udah tahu gue mau jadi apa. Gila. Kalau dipikir-pikir ya. Kan nyokap gue jadi, kamu emang mau jadi atlet beneran? Iya urusan belakangan. Cuma buat gue tuh basket beneran jadi support gue lah. Segala macam. Karena kalau boleh mencerita kesedihan dikit deh. Nih gue sama Gofar sepakat. Lo kalau bilang gue narkoba karena broken home. Sorry, lo lemah. Lo mau adu kesedihan sama gue. Lo lemah, nggak gitu dong. Ayo dong, bisa kok, bisa. Jangan nyalain keadaan. Gue dulu ada fase main rumah teman gue yang anak orang kaya itu yang mostly di Cendana, Menteng. Liburan diskusinya gini Der. Kita mau ke pulau siapa nih? Wah, Percik bro. Percik. Oh iya, gue tahu iya. Percik. Gue bahkan dulu sesensitif ini. Gue main ke ruang tamu temen gue. Mereka ke Disneyland, ke Dufan. Gue hati kecil gue gini loh Der. Kok gue gak gini ya? Apakah itu bikin gue sedih? Enggak. Gue harus di masa depan gue harus bisa nih. Gue ngerasa dibimbing sama Allah aja. Gitu. Oke. Kok bisa-bisanya kepikir waktu kecil? Soalnya umumnya orang-orang broken home ini kan pasti negatif ya. Vibes-nya, mindset-nya gitu kan. Tadi lu sempat sebut juga narkoba lah, atau kabur dari rumah lah. Kayaknya menyalahkan bahwa gue gak punya figur ayah atau ibu gitu kan. Maksudnya kayak oke, berantem nih orang tua aku juga harus rusak gitu. Maksudnya kan tuh template banget deh. Apa yang membuat lu kok
hidupnya sudah termonetisasi. Kalau bahasa gue gitu loh. Kayak gue harus kayak gini, gue harus kayak gini. Itu kan monetize sejak dini kan cakep banget gitu loh. Menurut gue Allah mungkin masih Allahnya ya. Dengan instan kasih talent gue basket kali. Jadi gue bisa ngerasain lu jago basket banyak penggemarnya lo kok. Jadi gue udah nyaman dengan itu. Basket aja terus. Kenapa basket? Kan ada bola. Ya itu karena gue dari awal udah jatuh cinta banget dan udah dalam lah. Iya. Tapi basket memang kayaknya cuma tahun magnetik banget ya. Tahun 90-an dari basket bukan bola. Basket. Bukan bola. Gue di SMA 82 Patra musuh bubuyutannya 3 tuh. Iya. Tapi jangan lupa, gue bilang juga di berbagai macam kesempatan ya. Ini dulu ya dan ini salah, jangan diikutin. Gue penghisap ganja aktif sampai sekarang 2002 galah. Sampai 2012. Kan gue nanya tabayun gue. Enggak dong. Gak apa-apa juga kok, santai aja. Jadi BNN ada di depannya. Jadi gitu. Jadi gue mau main basket dulu giting der. Lah kan jadi beler. Jadi genetik badan gue enggak. Karena gue terinfluence lagu Tupac. Gue dengerin slang. Tapi kok gue gak ngantuk kayak itu salah lah tapi. Bagus dong. Cuma gue ada part itu. Dimana menurut gue ini gak bisa sih. Salah. Cuma gue sempet terserempet narkoba juga. Banget malah. Nah itu kata lu katanya broken home jangan ke narkoba cemen, tapi lu sendiri kena narkoba. Kena narkobanya gara-gara broken home gak? Enggak, gara-gara pergaulan basket lah. Bukan, ya emang seru buat ketawa aja. Bukan karena broken home-nya. Seru, salah tetap. Bukan karena broken home aja. Berarti rata-rata pemain basket narkoba. Jujur di zaman gue iya. Tuh. Jujur di zaman gue iya. Bahkan banyak legend-legend yang meninggal karena putau. True story. Gue 2001 sama kayak Gofar. Itu transisi putau. Narkoba terjahat sepanjang sejarah. Jujur. Oh iya nih, 2001 itu waktu kita mengundang Eja Yayang ya. Iya. Eja Yayang dia cerita tuh di tahun itu tuh memang narkoba tuh luar biasa. Iyalah. Nah gue jujurnya nggak nagih tapi der. Nah, gue bisa. Gue nggak tahu ya, gue suka tapi nggak nyari gitu loh. Jadi gue tetap bisa fokus sama basket. Ya karena lu nggak putau nagih. Oh iya juga betul. Ya sama itu karena gue udah dapet prestasi dari basket yang cukup banyak menurut gue ya. Jadi gue ketagihannya di part itu. Gue gimana caranya nih tetap latihan biar ya walaupun dulu ya. Biar ngefans sama gue makin banyak, biar duit gue makin banyak, ya dapet pet itunya gue. Jadi gue yang nguliknya di situ terus. Kenapa lu nggak jadi atlet? Maksudnya fokusnya kalau sekarang bisnis ya. Kita ngomong atlet tuh bener-bener Oke lu atlet, tapi maksud gue yang atlet yang ofisial. Oke gini, gue nggak munafik dulu cita-cita gue cuma 2 der, money and fame dari basket. Caranya cuma 1 saat itu, jadi atlet pro, bener gak? Oh iya. Karena lu digaji yang nonton 1 stadion. Iya. Gue lulus udah jalan Allah der. 2001 itu gue lulus Nike Freestyle bikin kompetisi di Plaza Senayan. Ikutan lah gue. Dulu YouTube belum ada. Jadi gue download Harlem Globetrotters. Amroll, spin. Nah gue bisa dance dikit-dikit. Nah para senior gue pada bilang tuh, kok lu ikut freestyle aja. Nanti Nike bikin tim nih bisa roadshow, lu bisa ke Amerika. Singkat cerita, gue ikut kejuaraan itu, lulus SMA ya. Gue di-hire sama tim Nike-nya. Padahal gue peringkat kedua. Dahsyat. Nike Amerika, Nike US. Iya Nike Indonesia. Ini tanpa mendiskreditkan ya. Kan gue iri nih. Kayaknya gue yang jago. Gue yang juara 1 bukan gue. Yang juara 1 itu harusnya berangkat ke Amerika. Ada WTC. Pesawat nabrak. Oh 911. Dia gak jadi berangkat. Tapi lucunya kayak gue awkward. Kok yang juara 1 gak dijadiin tim Nike. Yang dijadiin tim Nike gue malah. Nah gue dijadiin tim Nike Freestyle. Ada Bang Ijul, ada Ariel Tigor, ada Suban, ada Nyong, ada banyak deh teman-teman. Ada Baswan Jembe. Kita tim Nike Freestyle Indonesia ini roadshow ke Kobatama. Kobatama halftime. Jadi Aspak lawan Bineka. Halftime-nya gue der. Pertengahan waktu. Kita ber-6-7, gue freestyle sekitar 20 detik deh der. Gope der. 2001. Gope der. Dan gue weekend itu bisa 4. Jadi gue weekend itu 2 juta. 8 juta gue 8-6 juta dalam sebulan dari lu main hitungan detik. True story. Bukan office hour. Jadi gue kesampingkan cita-cita gue pemain pro. Loh, gue udah bisa di sini. Iya saat itu. Tapi menyesal alhamdulillah.
Oh enggak. Untuk jangan lihat sekarang ya. Kalau sekarang kan memang udah bisnis apa segala macam jadi creative director. Bukan ke sekarang, tapi saat itu begitu belum tahu dunia sekarang nih digital, dunia nih kreatif, dunia nih begini apa segala macamnya. Sebelum tahu itu ada penyesalan nggak bahwa kenapa gue nggak jadi atlet aja ya? Enggak sih, enggak. Sebelum masuk ke era kreativitas ya? Karena passion gue beneran yang di area street begini sih. Karena kalau jadi atlet, jujur gue tidak terlalu bisa ngikutin pattern pelatih yang kayak blocking apa. Nah, gue suka dilepas aja. Gitu. Nah, itu gue dapet di freestyle dan streetball. Bedanya berarti sama streetball tuh, tapi tetap ini agak teknis sedikit ya. Iya. Tapi gue nggak dalamin kesini sih obrolan, tapi lebih kepada gue pengen tahunya perbedaan antara streetball tetap pakai ritme aturan basket ya. Oh iya. Tetap ada misalnya kayak double, traveling apa? Iya benar, traveling benar ada. Cuma memang di beberapa negara itu boleh di custom. Karena definisi streetball buat gue adalah permainan basket yang bisa di custom. Bayu Radityo juga sepakat nih sama gue. Jadi lo main di komplek nih, Der. Main sampai 7 yuk. Streetball. Kan custom. Lah iya. Kagak 5 ya? Nyeker. Kalah ganti ya. Streetball. Kalau di bola tarkam. Bisa. Gol ganti. Jadi menurut gue streetball sesimpel peraturan basket yang tidak di bawah payung FIBA. Oke. Nah memang secara image-nya lebih entertaining, ada DJ, lu boleh sambil dance gitu. Oke. Gitu. Kan banyak streetballer ya. Tapi kenapa kalau yang gue lihat, gue nggak maksud untuk yang lainnya berarti jangan-jangan nggak termonetisasi atau nggak ada skillnya. Tapi yang gue lihat adalah cuma lo doang nih yang memiliki sense kreativitas yang sekarang ternyata sangat dibutuhin banget untuk bisnis. Ya kan, digitalisasi. Zaman dulu kan belum tahu tuh petanya tuh apa Sekarang aja kita nggak tahu. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi bakal ada apa kan kita nggak tahu. Benar. Apa iya AI? Jangan-jangan ada di atasnya AI lagi nih. Betul. Gitu kan. Nah maksud gue ternyata sekarang ya alhamdulillahnya atas izin Allah udah bisa masuk di ranah kepake loh kreatif gitu di sekarang nih bener-bener eranya begini loh gitu. Oke. Tapi yang lainnya kenapa nggak begitu ya? Menurut gue gini. Gue kan ngulik banget buku idola-idola gue. Jordan, Kobe lah. Sekarang Ronaldo gitu. Menurut gue, Der, ini menurut gue ya, 51% orang sukses itu ditentukan oleh mental. Wow. Ini ngomong ikhtiar berarti nih ya. Mental. Berarti di luar dari atasin Allah ya. Iya, karena kita ikhtiar. Kenapa mental? Karena gini, contoh nih. Lo kalau bicara atlet, itu orang-orang di Afrika larinya jauh lebih cepat dibanding atlet manapun mungkin. Kenapa bola yang jago Argentina dan Brazil dan Jerman? Karena ada di situ ada ini juga. Jadi nggak fisik semuanya. Kalau atlet, jadi part mental itu how bad that you want to that goal itu yang paling menentukan. Kembali ke gua, kan gua bilang gua punya survival mode. Gua punya kelemahan banget nih, Der. Gua paperwork 0. Gua bikin Excel itu mentah sekali. Bikin PowerPoint tuh mentah sekali. Sementara kan di era gue tuh lulus kuliah 2007. Semua orang ke agensi. Gue gak bisa kan. Gimana ya. Dan gue udah nyaman juga jadi atlet basket. Tapi gue harus kerja. Gue bergulat tuh. Nah di sini gue ketemu mantan partner gue si Urban itu. Namanya Bian. Breakdancer. Jadi gue bilang, Bi, kita bisnis apa ya. Gue pernah kerja Der. Customer service, celebrity fitness. Puri Indah. Lu bayangin sih? For a week. Anak lulusan Percik kerja jadi customer service tanpa mengurangi rasa hormat buat para CS ya. Ngapain? Ya demi muasin nyokap gue, kamu harus kerja. 3 hari Der. 3 hari gue balik. Mall Puri. 3 hari gue balik. Gue ngaca pakai kemeja, pakai sepatu kulit, bukan gue nih. Cuma gue harus bertanggung jawab sama keluarga dan orang terdekat gue nih. Buktiin dong kok kalau kamu punya cita-cita. Nah itu juga jadi mikir gue. Lo kalau punya bantahan, apa solusinya? Itu gue berpikir apa ya? Gue kerja di sebuah majalah punya teman gue. Namanya Trailer. Freemax tentang film. Gue juga suka nulis tipis-tipis Der. Gue pelajari, red card ini. Kolom ini. Si Bian itu saat itu sedang kuliah di Australia. Gue chat Facebook. Bikin yuk Freemax tentang street culture yang sampai saat ini menurut gue belum ada. Karena kan gue street culture. Gue temenan sama temen-temen gue, anak tato, anak clothing, skateboard, DJ itu temen gue. Kita tuang. Oke kok, gue balik, kita hitung. Gue resign,
bikin majalah. Urban itu awalnya majalah Der. Emang iya? Majalah 2009. Cuma 6 edisi. Karena kita bukan anak orang kaya, gue masih nyicil motor Vario. Terus story gue udah cerita di banyak tempat. Edisi keempat, debt collector datang ke kita di kantor Bian tuh. Apotik Pela, rumahnya dia. Debt collector datang. Mas Riko udah 3 bulan belum dibayar. Saya tarik ya Vario. Terus story depan staff gue. Apakah gue down? Enggak. Ya udah, ya down cuma apa ya? Gila. Cuma outputnya saat itu ada majalah Freemax yang besar yang tentang party, ada jus. Gue diajakin meeting Der sama mereka. Mas Riko mau nggak kita tarik True Story? Karena majalah tentang street culture baru Mas Riko dan teman-teman yang bikin. Namanya masih muda deh, umur 24 apa. Gue gengsi tuh. Enggak, thank you deh. Tapi gue jadi berhutang 30 juta apa sama salah satu tante staff gue ngutang sama Bian tuh gue bayar cicil 2 juta sebulan. 2 juta. Nganggur saat itu gue. Karena kan gue resign dari yang sebelumnya. Tapi portfolio gue bagus. Nah gue mikir kayaknya yang harus dibenahi finansialnya deh. Ide kita udah diterima sama orang nih Bi. Oke yaudah kita istirahat dulu kali ya kata Bian. Gue punya adik kelas teman dekat kita namanya Renda Rais fotografer. Tahu. Nah dia bilang ke Bian, Bi Urban ganti aja jadi kaos. Oh gitu ya. Nah jadi kan kita bubar jalan nih, belum PT. Nah pas kaos gue ikutan lagi dong. Oke boleh. Jadilah Urban tuh. Oh itu sejarahnya 2014 tapi baru kita bikin PT. Masuk kakak sepupunya Bian namanya Adri. Baru tuh kita patenin versus everybody apa semua. Nah itu ide siapa? Urban versus everybody. Secara intellectual property itu berarti gini. Dari lu. Enggak gini. Ini udah juga sering gue jelaskan. Kita mengadaptasi dari lagunya Eminem, Detroit. Detroit versus everybody. Saat itu knowledge gue masih minim Der. Karena gue pikir di streetwear itu bisa bootleg, bisa ngopi lah. Streetwear. Ternyata yang di copy game-nya nggak gitu. Oh ya udah. Jadi pas gue posting gue laku keras 2014, dia email kita, ini desain kita, kok lu nggak izin? Gue take down. Oke gue minta maaf. Jujur udah laku 100 piece apa? Tapi gue diskus sama temen-temen gue yang lawyer, dia bilang gini, kok coba tanya, dia udah patenin belum di sini? Oke. Gue reply, untuk respect sama lo, ini gue take down. Tapi gue ada masukan buat lo, mending lo patenin di sini. Gak dibalas. 2 tahun kemudian, ya gue nggak tahu deh, ini dilematis juga ya. Karena lu nggak balas, gue udah ingetin, gue aja yang matenin di sini. Begitu ceritanya. Loh, berarti lu pegang hak di Indonesia ya? Kekayaan intelektualnya di Indonesia. Oh. Sampai berujung ini True Story kita udah Zoom meeting ya. Kalau nggak pandemi 2020, itu Detroitnya DM kita duluan untuk collab. Berarti lu udah ngakuin nih kita eksis. Sampai dibikinin filmnya sama Robi sama Wulan Guritno, Jeffrey Nicole. Iya, Jakarta versus Everybody. Kita udah di titik itu. Nah, mereka jadinya tuh ngakuin 7 tahun kemudian. Gimana kalau kita kolaborasi? Lo bayarin pesawat gue. Pandemi sayangnya. Hampir gue bawa mereka ke sini. Oh iya, nggak ada kelihatan deh. Asli. Nggak, kita jadi susah nyari budgetnya aja sih. Kan dia harus diberangkatin kita. Oh pasti kan cost kan lo yang nanggung kan? Iya, gitu. Jadi kita bikin PT, kita udah sampai buka bazar di Den Haag, Tong-Tong Festival. Gue kenal sama Mas Bim Bim Slang, wah itu sih. Dan lu slankers juga ya? Slankers juga. Banget. Ini. Guys, nih gue mau komentarin dikit ya. Nih kita teman-teman sepakat ya, pasti gue juga pengen bantu teman-teman semua dengan mendatangkan narasumber yang memang udah fokus untuk gimana caranya ngebangkitin lo dari keterpurukan gitu ya, kasih solusi. Teman-teman sadar nggak kalau tadi nyimak nih, kita pasti sama-sama ngelihat ya bahwa tadi Riko ngejelasin, gue tuh lagi mau ngambil satu benang merah begini kok. Nggak semua ya, tapi rata-rata orang yang memang fokus di satu bidang olahraga, sebut saja misalnya basket. Ya. Tapi berapa banyak orang-orang kayak kita lihat lah, izin ya Mas Kurnia Mega apa segala macam begitu kan. Ya akhirnya masa tuanya kan akhirnya menurut pandangan saya, bisa jadi saya salah, tidak termonetisasi dengan baik. Maksud gue kenapa gue ngundang lo juga, bahwa yang gue lihat tadi pandangan gue, yang gue coba ulang lagi tadi yang di awal gue bilang bahwa
nggak cuma sekedar street baller tapi bisa juga menjadi creative director apa segala macamnya. Dan gue udah bisa ngebaca bahwa tadi tingkat kreativitas lu luar biasa dari mulai lu kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Lu berangkat dari kenapa, kan Simon Sinek bilang selalu berangkat dari why gitu loh. Kenapa nggak dijadiin baju aja Urban? Kenapa nggak diginin aja gitu kan? Kenapa nggak collab sama ini? Apalagi tadi obrolan di belakang kamera kan yang lu ngomong di ruangan gue tadi kan? Iya kan? Gandengnya siapa aja itu juga harus tepat pada sasaran kan? Betul. Kayak waktu itu lu gandeng Urban sama kita sama Slang sama Jackmania. Justru lebih gawat yang Reto. Nanti lu cerita ya. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya kan ini juga mudah-mudahan jadi masukan juga buat teman-teman semua. Kita sepakat teman-teman nih bahwa oh iya ya, gue nggak bisa dalam satu bidang. Berarti gue ambil kesimpulan gini, berarti hanya street baller atau pebasket saja tidak ada masa depan nih? Hanya lo. Sepakat nggak lo? Kalau lo cari uangnya dari waktu prime lo, sulit, iya. Karena kan lu digaji based on atau lu dapat fee based on lu prime ya. Kalau atlet kan ya Ronaldo aja 1:1 juta umur 40 masih main gitu. Oke. Itu pun dia juga punya bisnis yang lain. Jadi sebenarnya sih memang apapun profesinya menurut gua lebih baik emang punya beberapa pemain punya plan cadangan sih. Gue punya teman dulu timnas, sekarang manajernya Pelita Jaya namanya Adi Pratama. Nah dia punya brand makanan. Ini yang tinggi banget gitu. Iya. Jadi mungkin apapun profesinya, mungkin atlet ya memang harus menyiapkan pelampung sih sejak dini sih. Iya sih. Iya kan. Dan lo mungkin kuncinya habluminanas gitu ya. Lo temenan sama siapa aja deh. Lo akan dapat banyak insight. Ya. Oh lo usaha ini, usaha itu. Karena ya gini deh, gue anak basket. Gue main sama Gofar anak pang. Itu kan juga udah nyebrang tuh. Iya. Jadi emang itu kalau bisa teman-teman ya jangan bermain dengan satu lingkup aja. Lu punya banyak insight yang bagus. Nah itu gue dapat dari bukunya Kobe Bryant. Dia haus banget sama apapun, bidang apapun. Dia sampai bisa teleponin Jordan jam 2 pagi minta ngajarin taktik. Dia bisa Allen Iverson jaganya dia nge-review ikan hiu di National Geographic. Jadi beyond aja. Nah gue suka mempelajari itu tuh. Beyond aja udah. Masalah hasil urusan ntar. Iya karena bukan kita juga yang ngatur ya. Iya cuma gue haus. Jadi lo haus gitu loh. Haus sama pencapaian, haus sama belajar. Hasilnya akan ngikutin sih menurut gue. Jadi ada nggak yang di luar? Apa tuh? Pebasket di luar, mau street baller atau mungkin NBA gitu ya. Kalau NBA banyak. Enggak, yang hidupnya maaf, misalnya dia ternyata tidak terkreativitasnya tinggi, tidak termonetisasi, hidupnya susah. Maksudnya contoh konkret bahwa tuh kan ada loh, kalau lu nggak bisa bergaul lebih, lu nggak bisa punya intuisi kreatif, lu akan begitu kalau ngandelin cuma pemasukan dari prime-nya aja gitu loh. NBA itu liga basket termasyur dunia. Iyalah. Ya. Lu boleh googling 30% atau 40% pensiunan NBA itu hidupnya menuju bangkrut. Hah? Karena dia tidak bisa menjaga finansialnya. Itu NBA loh. Tuh kan. Karena lu gaji jutaan dolar, terus jadi orang biasa, dia nggak punya sense of invest, jadi itu NBA. Apalagi di negara lain. Apalagi Indonesia ngomong apalagi aja. Indonesia itu terjadilah. Banget. Iya. Banyak teman-teman yang nggak usah sebut lah, tapi yang sekarang hidupnya dari dulu. Apapun profesinya, iya. Atlet yang ya. basket, yang teman-teman lu lihat. Banyak. Oh iya. Banyak. Sesusah apa deh? Yang gak usah sebut namanya, tapi yang paling susah apalagi sih selain nganggur beneran nganggur. Gue di rumah aja kok. Sampai nggak pede bukber. Serius? Iya. Karena pasti bukber kan isinya. Tapi gue bisa mengerti gini ya. Karena dia sepanjang hidupnya itu otaknya mau meningkatkan skill. Kalau bisnis kan beda tuh. Kita punya kompetitor ini. Ya contoh misalnya gue dulu di clothing, Dreambirds begini. Kalau atlet kan gue mau medali emas, gue mau juara. Jadi fokusnya itu beda. Gue bisa mengerti di part itu. Dan ironisnya kalau mereka di tengah jalan lagi prime itu cedera. Aduh kesian itu. Banyak. Gue bisa artiin begini ya, koreksi kalau gue salah. Ada beberapa pemain bola atau pemain basket begitu dia cedera, ya, terlihatnya parah. Mungkin ankle atau mungkin dengkulnya kebalik posisinya apa segala macam. Dia nangis. Ini pengertian gue aja ya. Dia nangis, dia mukul-mukul. Kalau di bola adalah rumputnya atau mungkin kalau di basket di lapangannya gitu ya. Ada yang bilang katanya gara-gara itu udah masa depannya hilang. Bener ya?
bukan karena nangis cengeng manja karena sakitnya. 70% iya. Iya kan tuh Betul. kan. Iya betul, karena abis di situ katanya. Iya, Jadi iya. dia benar-benar sering banget kan kita lihat kan. Dia kayak mukul-mukul atau dia nangis teriak. betul. Wah gitu. Betul. Itu kan waktu itu kalau nggak salah Filippo Inzaghi atau apa gitu yang Banyak. Iya kan yang sampai dia teriak karena dia tahu bahwa Habis nih gua. Iya. 70% ya. Yang comeback banyak cuma nggak banyak. Ada cuma nggak banyak, maksud gue gitu. Jadi ya banyak lah Der. Yang paling simpel aja, jadi supir gokar. Jangan bercanda kok, serius. Beneran. Ada yang jadi supir gokar. Dia pemain biasa apa atlet? Atlet pro dulunya. Hah? Basket. Kan nggak bisa sebut nama tapi. Oh iya. Bahkan di era 90-an kalau tidak salah, gue nggak bisa sebut nama juga, itu ada yang udah banyak yang ngomong kok si ini jadi bouncer di klub. Nggak paham gue, itu ngapain? Iya, security. Bouncer, iya. Security yang jaga pintu depan. Bouncer jaga di depan banget gitu. Iya. Dulunya basket, atlet pro. Iya gitu. Nggak maksud mengecilkan profesi tersebut ya, yang kita sasar ya. Tapi ya ini secara fitrah manusia kan harusnya kan nggak begitu gitu maksudnya kan. Atlet ya mungkin ya, iya. Ya kalau gue mungkin di sini tugasnya federasi mungkin sih. Ya lu bina kayak bikin apa? Apakah harus bisnis kok? Sepertinya iya sih kalau lo mau menutupi masa pensiun lo sih. Diskusi ini gue juga terjadi dengan first kolaborator Reto Ilyas Pikal. Wah, kita bahas ya sekalian nih. Boleh. Reto. Buka dong sosial medianya dong. Tuh, soalnya berita-berita lo tuh. Bentar. Balik lagi ke berita nih. Rico Lubis sebut kini sepatu lokal sudah jadi primadona di tanah air. Ya, gue ngerasain tuh. Semakin maju, Rico Lubis bangga industri sepatu lokal bisa kalahkan produksi global. Kangki basketball lo juga kalau gue pengen tes diadu sama sepatu basket dunia atau terkenal, sebut saja misalnya Nike atau segala macam, berani diadu nggak? Berani dong. Subjektif, tapi kan itu kan brand lu sendiri. Berani gue. Di luar ada subjektif dulu deh. Berani. Karena gue kemarin ke Filipina battle terakhir, gue kasih kan teman-teman di sana. Gue bilang kalau lu nggak suka, lu pas main lawan gue jangan pakai itu, dipakai. Hah? Dipakai. Karena dia bilang iya kok kalau gue nggak suka bahaya buat kaki gue, itu dipakai kok. Karena itu ngaruh ke agility sama akselerasi ya. Coba lu buka Instagramnya si Kangki basketball deh. Coba. Nah ini yang paling kiri atas, ini pink. adalah musuh gue di sana. Coba buka si The Reaper official. Itu dia pakai. Ini kan karena photoshoot. Enggak, cuma di gamenya dia pakai. Emang iya? Ini street baller nomor 1 di Filipina. Di mana sih? Filipina nih? Filipina. Proven nih berarti kan nggak mungkin kalau lo nggak suka. Ya lo mungkin gini kali bahasanya ya. Misalnya lo di endorse, tapi lo nggak suka, ya kan kemana-mana ya bisa jadi, atau mungkin acara penting nggak akan dipakai ya, karena cuma sekedar transaksional saja. Benar. Kan? Mana Reto? Buka sosial medianya. Nah, Bang Komeng. Yoi. Kenapa ada di situ? Yoi. Ini otak siapa? Renda, kita jadiin model. Oke. Ceritain coba Reto. Lebih gilanya lagi lu collab sama apa? Haji Roma Irama. Ya. Terus sama Arif Brata. Iya. Ini gue video ini nih. Iya. Gue video ini. Yang nonton berapa puluh juta nih tuh Bang Komeng. Waktu itu baru kepilih dia. Ide lu gila, sadis Rico. Gue nonton video ini. Iya. Jadi kelakuannya gue sempat tahu Reto as a brand. Tapi gue saat itu belum tahu siapa belakangnya. Oke. Jadi ini boleh ceritain nggak? Maksudnya dari Urban ke Reto, nggak sedikit juga orang shifting atau transformasi naik gitu loh. Iya. Maksud gue itu gimana cara mainkannya? Itu dia. Gimana Part mentality itu Der. Jadi kan ya jujur di saat kita baru pisah, sakit juga hati gue. Sakit juga. Cuma gue mau ngebalasnya dengan karya. Oh, bukan personal. Bukan. Santet gitu. Bikin. Bukan. Ya kan gue nujum gitu ya. kan gue kan tabayun kok. Kali-kali kan pas gue ngomong begitu, ya itu boleh Der. Takut lu ngomong begitu. Oke, terus. Jadi sama Bian lu gak ada masalah kan? Udah clear sekarang. Tapi sempat ribut gede kan? Gue sempet diblok dari WhatsApp dan Instagram dia. Ini gue ceritain kok di Grind Boys gue. Bi lo sempet ngeblok gue lebih. Iya.
Gitu. Berarti lu disakitin sama Bian? Satu sisi saat itu gue merasa sedikit tersakiti, iya. Karena saat itu sempat ada satu diskusi yang kita pecah sampai gebrak-gebrak meja lah. Nah ini perdana gue ngomong nih. Gebrak-gebrak meja, terus karena menurut gue udah wah ini udah nggak bisa, gue ngomong secara lisan, gue cabut dari Urban, gue keluar kantor. Lagi gede-gedenya kan Urban versus Everybody itu kan, lagi besar-besar ya kan? Ya lumayan lah. Tapi cabut gitu? Cabut gue cabut, gue sampai kantor USS, gue left group aja semua. Gue udah pamit. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Itu emang. Kalau gue beneran all good sih, kayak gue bahkan berterima kasih terhadap momen itu. Karena kalau nggak itu gue nggak ada Reto. Oh ya. Serius? Ya. Gue malah gue ambil angle part apa gue bisa bersyukur di part ini jadi ada Reto. Jadi sebelum ada Reto, gue punya partner di Jogja, Agana Rahab. Ya, dia seniman lah, fotografer juga. Gue sempat bikin project sampingan, kaos juga, namanya Mustaqim Tailor. Nama tukang jahit gue Pak Mustaqim, jalan yang lurus. Keren. Deh. Pak Mustaqim. Yoi kan. Ya. Mustaqim. Project doang kan. Iya. Begitu bubar jalan, gue telepon Gan, kita seriusin aja ya. Si Mustaqim Tailor ini boleh. Nah karena gue part of USS, gue mau ikutan USS nih, diskus sama anak-anak. Gue bilang Magan, kayaknya kalau di USS Mustaqim kurang ngejual ya, apa ya. Tapi gue suka filosofi jalan yang lurus Gan, apa ya. Nah gue suka Ronaldo. Gue cari bahasa Portugis jalan yang lurus, Reto. Oh itu. Iya, jalan yang lurus bahasa Portugis. Nama adalah doa. Oh iya dong. Udah ketahuan ya guys ya, kita tunggu nanti Rico numbuhin jenggot. Udah, karena gue lagi kebakar api semangat. Kalau pertama gue yang mau nendang banget Gan. Kita nih kemarin kalau lo lihat konten kita, si Green Boys Ramadan, itu kita ada Ustadz satu teman kita yang hijrah. Tahu, itu iya tahu. Ustadz Jojo. Gue nonton kok. Iya, dia itu adalah anak dari pelatihnya Elias Pikal. Om Rafli. Jadi suatu ketika ya gue temenan sama Densu juga, gue lihat si Densu bikin film Elias Pikal kan. Nah terus ada Jojo di situ nge-repost juga. Jo, apa hubungannya Jo? Kan lu bukan kru film. Itu bokap gue tahu kok pelatihnya. Otak bisnis gue jalan. Tring. Jo, malam kalau kosong gue telepon. Gue baru bikin brand nih Jo. Oh yang baru mau dong dikenalin nama Om Eli. Kan pakai shortcut nih. Bokap lu kan, boleh. Udah dikasih nomor WhatsApp istrinya Om Eli. Ketemu rumah gue di Bintaro, Om Elias Pikal di Graha. Udah ketemu ngobrol jadi Om Elias Pikal. Collab sama Reto. Kolaborasi pertama gue. Elias Pikal bos. Ini anak-anak Gen Z. Bapak kamu pasti tahu Elias Pikal itu siapa. Gitu. Ini gue juga diskus sama teman-teman gini ya. Elias Pikal itu kan udah old school. Di saat gue brainstorm sama tim gue dan Agan, gue bilang, Gan gimana caranya, istilahnya gampangin ya, anak Jaksel mau pakai nih. Tapi kan anak Jaksel nggak tahu beliau. Justru jadi kita Gen Z Jaksel nggak tahu beliau. Justru kita jual visualnya keren dulu. Nah atas izin Om Eli, Agan itu kan ahli DI, bukan AI ya, DI. Bedanya apa sih? Ya digital imagine ya. Oke. Ya. Jadi izin, mungkin tangannya tangan Chuck Norris karena Elias Pikal muda, high res-nya nggak ada. Jadi gue izin sama Om Eli, Om, gue ambil pala lo aja ya, bawahnya gue edit. Boleh. Saya suka. Coba di scroll ke ada ya? Ke bawah deh, scroll ke bawah. Itu gue jual, gue desain layoutnya 1-2 minggu, gue sesimpel gini, ini gimana caranya anak senopati mau pakai. Works. Oh iya? Nah, justru di situ message gue adalah, lu tahu nggak Indonesia itu punya pahlawan olahraga loh. Jadi dan gue tanya, iya bang, kita lihat layoutnya oke baru kita beli. Nah di belakang gue taruh achievementnya. Dari bawa lagi. Dia pernah juara dunia berapa kali gitu ya? Karena Reto lah kita jadi kenal Elias Pikal lagi. Itu Om Eli happy. Itu Om Eli. Ini visi misinya udah Nike banget tuh, memperdayakan para atlet. Dulu gue collab sama Mas Bim Slang juga itu gue gak suka orang beli baju Supreme 7-10 juta, lo gak dengerin musiknya. Ya gak apa-apa sih, tapi Nas 7 juta. Gue bilang, kita punya slang loh.
Itu gue jelaskan ke Mas Bim, Mas kita belum ada hero yang dijadiin potret. Gue suka ide lo. Yang fotoin di Mas J. Yang moto juga kagak nanggung-nanggung. Iya, jadi gue udah punya pola pikir gitu bahwa, nah ini tuh. Kreatif banget Riko. LS Pikal. Wah Reto. Gitu. Jadi gue brainstorm sama Gan. Gue sih jadi orang yang nggak tahu dia siapa masih mau pakai nih gaul di PIM. Works. Karena layout lo keren bang. Nah jadi gue menjembatani taste yang old school bisa diterima nggak di sini? Itu works di dia sama Romai Rama. Alhamdulillah. Oh oke. Penjualannya oke. Oke, cuma nggak ada yang ngalahin Komeng ya. Oh gitu. Komeng nggak nyampe seminggu 1.000 piece sold out 300.000. Banyak dong duit lu ya. Nih gue nggak boleh buka pembagian gue sama Bang Komeng ya. Coba 1.000. Boleh saya keluarin kalkulator coba sakti saya. 1.000 lo kali 300.000. 3 berapa tuh? 300.000 kali 1.000. Iya. Saya hitung aja biar takutnya kalau nolnya gue kurangin dia tersinggung kan. Ya. 300.000. Iya. Baju 300.000. Iya. Yang Bang Komeng. Modal lu cuma 30.000 padahal ya. 10.000 malah. Kan mama begitu ya. Iya. Kalau bisa baju. Iya. Dibacain. 300.000 kali 1.000 piece. 300 juta. Nggak nyampe 2 minggu gue dapet. Bagi Bang hasilnya Komeng. sama Bang Komeng adalah Pasti dong. Ya itu 300.000 karena beliau punya hitungan tersendiri lah. Cuma kan bukan itu. Lu pasti tahu deh, Bang Komeng itu tidak mau collab kalau nggak deket. Iyalah. Nah itu, gue cuma dikasih anaknya sama video call doang. Bang Komeng. Cuma begitu Pak, nanti mau mampir lo ntar sampai video call di sini nih sama anaknya lagi syuting. Babak. Iya, babak. Iya. Der beneran dah, gue padat banget kita syuting video call pas lagi dia Bang Komeng lagi baru nyampe rumah apa. Belum sempat gue bentar ya, mampirnya ya bentar ya, udah sampai sekarang. Coba nanti gue tanyain. Iya dong, bilang mana janjiin dari mulu nih gitu. Nah itu, gue juga buat desain, gue nggak suka 1 tambah 1 sama dengan 2. Gue nggak mau yang klise. Gue bilang gini, Bang Komeng kalau di Google itu mukanya lagi. Lo fierce coba bang, fierce tuh. Coba jelas tadi. Jangan udah yang paling atas aja lo lihat. Iya. Mau lagi dikit. Mau udah. Penjualannya dahsyat banget ya. Nah itu tuh. Nah itu gimmicknya dengan dia kemejaan sekarang jadi anggota dewan ya. Iya benar. Keren. Kau mau ya dia collab sama lu ya? Lu pakai jurus apaan sih? Hipnotis apaan? Justru Bang Komeng yang minta. Nah kok bisa? Jadi waktu itu gue kasih beliau kerjaan lah dari USS. Udah ngobrol di sofa, Pak Riko, aneh bikinin kaos dong, masa LS Pikal doang gitu. Wah kalau Bang Komeng yang minta mah gue dengan senang hati. Dia yang mau, beliau yang mau. Waduh rumus-rumusnya mau dong kaos gue. Saat gitu. ini Bang Komeng belum, Pak Dery undang saya di podcast dong. Belum gitu sih. Belum. Padahal dia kan Bang Komeng ngebutuh kan padahal ya. Kalau enggak gue jadi markom sini aja Der. Iya ya, masukin dulu, dudukin dia di sini, baru gue cut ya. Gitu. Nah ini Kim Jong Un. Menurut gue dia salah satu icon pop culture yang seru aja buat dia papain sih. Ini nggak apa-apa. Nah, coba itu tuntut korut. Enggak lah, cuma ya gue lebih karena senengnya aja lah. Ya. Kemarin desainnya Ramadan Karim. Pakai ini dia. Ini aman ya. Lucu-lucuan. Iya. Tapi menarik ya. Maksudnya ini cerminan Riko Lubis nih. Iya atlet, pemain pro, street bowler apa segala macem. Harus bisa gimana caranya ini ada umurnya loh. Apapun ya. Mungkin kemarin gue ngundang The Massive ya. Rian. Jadi kan dia bilang gue nggak pengen cuma sekedar band tapi gue brand. Iya betul. Nah kayak gitu-gitu itu gue setuju banget gitu loh. Maksudnya ya memang ya ada umurnya gitu loh. Profesi yang ada umurnya ya kan agak membahayakan ya. Iya betul. Gitu ketika lu punya anak, punya cucu apa segala macamnya. Sampai sekarang lu masuk di ranah juga Palestina juga lu angkat apa segala macamnya. Ada kok, boleh dicek back lagi. Gue langsung kasih donasinya ke bawah. Oh jadi setiap penjualan lu kasih ke sana? Langsung kasih ke Dubes Palestina. Oh, Dubes Palestina untuk Indonesia? Iya untuk Indonesia. Oh wow.
Pak Dubesnya apa respon beliau? Happy, dia malah minta kaosnya tapi udah habis. Waktu itu gue dapat dari Aditya Brand Neon apa? Karena saat itu Omes orang pertama yang nyerahin ke Dubes. Nah gue suka dibanding transfer. Nah ini klik itu. Nah ini. Ya, yang nggak besar sih nggak besar sih. Berapa? 20, nggak besar lah. 20 apa? 20 juta. 20 juta. Loh bukan masalah besar kecilnya. Iya, ini kita. Tapi lu punya duit banyak tapi kalau nggak ada kepeduliannya buat apa? Gitu. Nah itu gue waktu itu Yasser Arafat. Yasser Arafat. Ih. Wah. Gitu. Desember 2023. Wih. Nah ini Reto memang begini lah. Sekarang berarti lu lagi angkat Free Palestine. Lagi. Gue akan menggaungkan Free Palestine terus. Kan kemarin bukan sempat udah merdeka katanya? Iya, katanya gencatan senjata lah. Cuma kan kita dari kecil lihat berita tahun berapa berhenti, besoknya lagi. Terus aja. Jadi sebenarnya gue juga mau ngangkat awareness kepedulian bahwa kadang bisnis nomor 1 duit, iya betul. Cuma kalau lo berbagi gini nggak bohong juga sih. Gue nggak munafik ada part itu. Coba lu berbagi, nanti ada goodwill datang ke lo. Dan sisanya gue jadi suka sama ekosistem itu. Lu berbagi duit nomor ntar datang dari mana, movementnya dapat apa semuanya, jadi satu paket semuanya. Nah itu lumayan ngebentuk gue sama brand gue, jadi punya program yang emang harus konstan. Sosial lu buat bagi-bagi buku gratis mungkin. Apa? Dulu gue di Urban pernah workshop di penjara anak akar jeruji namanya. Penjara anak gue ngajarin basket, hip hop sama Tuan 13. Belum pernah terjadi sebelumnya. Graffiti, Garu House. Pernah. Tuan 13 masih aktif ya? Masih aktif. Jadi gue ngajarin ke anak-anak itu profesi yang besar dari jalanan kayak kita bisa jadi duit kok sekarang. Lo gak harus jadi montir, lo gak harus jadi apa. Kenapa ke penjara anak? Karena mereka masih punya kesempatan besar untuk jadi lebih baik kan. Penjara anak kan cuma 4 tahun 3 tahun gitu. Makanya gue ke situ. Udah pernah gue lakuin. Gue suka yang gak umum, suka yang gak mainstream gue. Niche kerucut ya? Iya niche ya. Suka gue. Cara dapetin Reto di mana buat teman-teman, kasih tahu dong coba. Mungkin di marketplace. Iya di marketplace ada Shopee, Tokped. Ada semua ya. Iya. Ini semua ada. Di sini ya. Yang semua ready ya. Stok-stok yang paling best seller adalah si Bang Komeng itu. Iya tapi udah habis. Udah habis lah. Sekarang lu lagi yang mau yang ini sama celana kargo. Jadi kalau lo nunjukin bentuk kepedulian gitu ya. Bahkan gak cuma peduli kan, ini pun juga bisa lo pakai sehari-hari untuk menjadi message yang positif gitu ya. Iya. Terkait menyuarakan mengenai yang kita tahu, teman-teman sepakat ya bahwa Free Palestine gitu, atau Palestina harus dibebaskan gitu. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Amin. Iya, nah ini semua cek aja di sosial medianya. Kedepannya berarti gue penasaran sih, otak liar lo ini kan harus kita contek, harus kita grogoti ya. Lu ada di Grind Boys apa segala macam. Ini bagian dari apa lagi nih? Gue agak ngebaca peta apakah ini adalah bentuk pengumpulan audiens, nanti ujung-ujungnya lu monetize lagi ke arah mana gitu ya. Bikin partai kali ya. Lama-lama ya sama Bang Komeng ya. Bahaya juga tuh. Gimana tuh? Nah, ada hubungannya nggak? Apa memang ini beda korelasi? Beda korelasi sih. Oke. Pada akhirnya nanti ada berhubungan ya, gua anggap itu organik aja. Tapi emang gue lumayan banyak belajar juga sama Gofar. Dia bilang gini, dia ngajarin gue gini. Kok lu kalau terima endorse jangan ambil produk yang lu nggak pakai. Contoh, gue nggak ngerokok elektrik. Gue udah berhenti minum, udah 2 tahun nih gue udah berhenti minum. Wah, alhamdulillah. Gitu. Jadi lu kelihatan mahal kok di brand. Gofar bilang sama gue dari 6 tahun lalu dan works. Contohnya? Ada 3-4 brand besar gue gak bisa sebut sampai sekarang nge-DM-in gue. Bang Riko, red card saya doublein loh. Gue gak balas. Industrinya? Rokok-rokokan. Oke. Rokok sebenarnya gak apa-apa karena di iklannya kan gue gak harus ngerokok. Rokok elektrik lah. Tapi lu nya enggak kayak gitu masalahnya. Untuk gue pribadi ya. Cuma kalau misalnya jadi satu paket sama Grind Boys, sepertinya gue masih mau. Cuma kalau di Riko-nya doang gue gak bisa ambil itu. Nah jadi Gofar yang ngajarin gue untuk personal branding lo harus ngerucut nih kok. Gimana caranya nih gitu. Nah itu menurut gue dulu pernah berpikir gini. Dokter itu paling bagus emang dokter spesialis mungkin. Karena jadilah spesialis bukan generalis ya. Jadi mungkin follower gue gak sebanyak orang-orang di luar sana, tapi kalau streetball mungkin gue orang ingetnya. Iya. Iya, clothing line yang street culture salah satunya mungkin gue.
Nah gue so far cukup happy dengan itu, dan gue tinggal ngelebarin hal itu sih dengan baik dengan platform yang gue punya. Nah jadi gue Jadi lu ada Reto Local Fest ya? Ya Local Fest kan part of USS. Berarti lu sekarang di USS bareng sama Jejo? Iya, sama Sayat. Iya. Sama Sayat. Iya. Nah Local Fest ini kan memang fokus lokal. Iya. Ya gue ngerasa dulu zaman kita lah Der, Bang Ucok, Jacklot. Gue pertama kali nonton lu di sini di saat lu interview Bang Ucok. Bang Ucok mention gue. Iya. Per hari ini Rico cabut dari Urban. Iya. Gue liat podcast apa nih? Oh, itu pertama kali gue liat lo. Wow, thank you. Gitu, karena gue di-mention sama Bang Ucok. Itu guru gue lah. Guru gue itu dia tuh. Di per-eventan ya? Di per-eventan. Nah ini kita Local Fest itu ya kita merindukan lah bahwa, karena jujur gue dulu bikin Urban itu karena gue ngobrol sama teman-teman Dreambirds apa. Ya lu tau lah Der, anak-anak Piwi Gaskin apa. Lu jual kaos bisa beli rumah. Bener gak di Jacklot? Iya. Bisa beli Mini Cooper. Doci itu punya brand kaos apa tuh yang es krim itu tuh di Kemang tuh samping Sande. Iya. Mohan dengan teks insomnianya tuh masih berjaya sampai sekarang. Iya. Wow. Itu loh. Nah itu kan gue berpikir kayak dia bisa. Nah itu mungkin karena gue di era basket itu, ada profesi yang lebih menjanjikan. Nah gue switching ke t-shirt tuh gitu. Ada part-part irisan di hidup gue yang minggel kesini dulu minggel kesini. Dan sekarang berarti udah tinggal difokusin terus untuk si brand baju lo ini ya. Kita ada mainan baru nih sama Gofar. Apa tuh? Gue sama Grind Boys buka warkop. Asli. Karena kepiawaiannya Wancoy dia suka review kuliner kulicoy itu. Yuhu gimana? Yuhu. Wancoy bawa kesini dong Wancoy. Oh iya dong. Buat nanti ujung-ujungnya ngomongin warkop juga. Bener, nanti gue bilangin. Iya gak? Ya kita teman SMA semua kan. Iya, boleh dong. Nah ini usaha baru gue Der. Seru lagi rame-rame begini. Itu sama Husein sama Amril. Amril tuh yang punya Local Connect, media Local Connect. Nah iya, ini sama Renda juga kita ajak. Oke. Gitu. Di mananya sih? Nanti detailnya cek aja di akunnya Warkopolim ya. Warkop 10, pokoknya dulu Coffee Shop Index. Oh, bekas itu. Iya, bekas itu. Oh iya, fasadnya nggak lu rubah banget ya? Enggak. Iya. Gue agak notice. Oke, Grind Boys. Pintu pertama Melawai nih. Yang Amos Cozy ya. Kan depannya ada belokan ke Melawai itu yang pertama. Nah, itu di situ sebelah kiri. Aldiron apa dulunya? Pokoknya ada nasi goreng tole aja. Juice. Iya. Kanan ya itu sebenarnya. Oke. Situ. Itu baru ngomongin tuh Doci. Good luck boys. Doci benar. Ya gitu. Pai. Ala-ala doang lu. Tahu salah lagi. Gue juga ala dikit, lucu-lucuan aja. Seru. Kapan nanti bukanya? Insya Allah tanggal 17. Nanti lo gue undang pasti. Iya, thank you. Gue tunggu ya, pokoknya undang gue ya. Iya dong. Nanti kalau bisa nanti datang Panglima Polim 5. Iya, nanti Wancoynya lo bawa sini sendirian, abis itu nanti ngomongin tentang warkop. Ini kan core-nya kasih solusi nih per brandan, per bisnisan, per UMKM-an gitu kan. Nanti kalau bisa pas datang lagi jadi semuanya rata tuh 2 kali tuh. Gopay doang mungkin 3 kali deh. Duduk Grind Boss di sini untuk ngomongin tentang kenapa monetize-nya kok ke warkop. Kan ke bisnis kan mungkin kan kita tajemin di obrolannya kan di sini kan. Iya. Kalau jangan ngaku pengusaha kalau lo belum nonton kasih solusi. Sedap. Iya benar. Iya, duduk bertiga di sini nih. Iya dong. Ya kan lu di situ, Wanco di sini, Gopar di luar. Di luar, parkir ya. Jangan parkiran. Parah banget. Ya udah gitu ya. Siap. Ada mau tambahin enggak? Bocoran ke depannya kira-kira lu mau monetize selain perkopian ini. Kopi juga semua ngopi kok. Apa yang beda dari kopi lu ini? Oh, justru gua bukan kopi itu Warmindo. Oh, Warmindo, warung kopi. Oh iya, warung. Jadi ada cuma gua ada rice bowl juga. Dan kedepannya kita akan 24 jam. 24 jam. Banyak karyawan tuh. Ya karena kan ya maksudnya di lingkungan situ mungkin banyak yang dunia malam apa. Lo mau makan Indomie. Nah cuma bedanya memang mungkin dibanding yang lain kita bertiga beneran into sama. Kita akan sering ada di situ. Secara layout juga kita pikirin kita akan mungkin sering live podcast di situ. Gitu dong, jadikan sebuah satu. Jadi ada intimate, iya dong. Jadi ada intimate-nya lah.
Kurang lebih seperti itu sih. Ini udah marketing 4.0 ya Sedap. Pak. Untuk begitu-begitu. Jadi meskipun di lingkungannya adalah banyak dunia malam, tapi lihat Rico Lubis memang menunjukkan tentang dia mempraktekkan mengamalkan sebuah dalil gitu. Amin. Kenapa nggak buka klub diskotik tapi malah bukanya tempat makan meskipun lu nampung basian juga ya. Bubarannya ya. Aduh. Lah kan bisnis lu mah halal gitu Iya, ya. bisnis gua halal. Iya. Masa lu mau ngelarang orang-orang basian mau makan? Bener. Pokoknya kita nggak jual alkohol nih, nggak? Mois bener kan ya? Iya dong, nggak. Ada Gofar nggak yakin gue? Enggak. Gofar bilang, astagfirullah kata Gofar. Oi. Justru Gofar ini bener ya. Dia salah satu orang yang request, gue mau ada musola di sini, sumpah. Kasih tahu dong yang nonton. Apa tuh? Pas lo tanya Gofar diundang di sini, jawabannya gimana coba? Kasih tahu dong. Lu diundang, gue bisa diundang di Oh gini ya. Kan abis kita syuting nih, gue mau ke warkop. Nanti ada tes food juga sama tes kopi lah. Gitu. Oke. Jam 2 bisa gak kok? Gue Derry nih kasih solusi gitu. Oh gue udah pernah tuh gitu. Karena gue Islam. Kayaknya bukan itunya deh gue bilang. Kayak bukan itunya deh Pak. Lu bang liat gue jenggotan apa segala macam ya. Iya karena gue Islam kata dia. Beneran. Berarti emangnya kalau di tempat lain kenapa dia jadi apaan? Gak tahu gue. Karena gue Islam. Ya Derry ngeliat itu dari gue kata dia. Ngeselin banget tuh Gofar. Oke. Gitu deh. Karena dia diundang 2 kali ya. Karena keislamannya dia. Karena ya. keislaman dia. Insight-nya ya. Insight-nya. Masya Allah. Bener. Namanya Abdul Gofar loh. Oh iya benar. Abdul Gofar. Abdul Gofar Hilman. Iya. Wah, Abdul itu seorang hamba. Gofar kan berarti kan Gofur. Allah yang maha pemaaf pengampun. Berarti kan dia hambanya dari yang maha pengampun. Benar. Jadi dia cepat kalau doa langsung cepat diampunin nih. Tahu udah nyatanya gimana kita nggak tahu, aminin aja gitu ya. Aminin Siap. aja. Nanti kita ngobrol bahas mengenai Warkopolim ya. Nextnya ya. Nextnya kita bahas lebih ngerucut. Kan lu tadi bisnis baju lo, clothing lo di Reto ini kan. Kalau teman-teman lo di Reto kita bantu, ada deskripsi di bawah ya. Lo tinggal klik aja ya. Iya. Gitu kan. Nanti nextnya untuk kok bisa ke perkopian. Tapi gue menarik tadi dijadikan tempat tongkrong. Dijadikan ini apa segala macam. Jadi bangun loyalitas. Betul, itu iya. gue suka tuh marketing seperti itu. Jadi beli bukan karena memang beli emang ada ikatan emosinya gitu. Betul. Bukan karena viral, FOMO. Oh ya sudah gitu. Iya. Berarti akan ada 24 jam dipakai buat nongkrong, orang-orang bebas ketemu sama lo juga bakal hadir di sana juga. Iya dong. Kan? Okay. Dan kita karena cukup menggarisbawahi nyaman, jadi yang dalam itu area nggak boleh ngerokok. Jadi kalau mau ngerokok yang di sisi luar ada gitu. Nah ini nggak boleh ngerokok nih nanti nih. Biar kita nyaman buat bawa keluarga, buat apa. Tapi harganya murah, orang Indomie sama rice bowl. Paling mahal kayaknya 60.000 tuh udah paling mahal. Di Panglima Polim mah Polim cakep loh. bos. Iya. Gitu. Kawasannya Agung Gumelar loh. Bener dekat rumahnya. Dekat gue tahu. Pagi-pagi anak-anak sepeda lari bisa nongkrong di sini. Gitu. Siap, mantap. Siap. Ya, nanti kita update lagi Warkopolim yang seperti apa bukanya, nanti kita undang-undang teman-teman pada datangnya kita undang semua ya. Iya. Mungkin kan lu nggak tahu ada berapa pieces. Sebenarnya tanggal 19 ke atas sih baru open for public. Tanggal 17 tuh baru soft launching yang tamu-tamu ya lo there gitu. Yang terhormat ya. Iya. Yang terhormat. Lo Donald Trump mungkin kita undang. Kita kasih solusi.